warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Lakoni SSMPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sawangan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Sawangan dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Sawangan, Ibu Supriyana SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak Lakoni. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, baik, Bu. Ya, saya lihat tadi sebelum kita melakukan wawancara, Ibu melatih anak-anak yang persiapan beramen, Bu ya. Oh, luar biasa semangat dan atas kerja yang sudah diberikan. Begini, Bu, untuk saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan permasalahan atau kasus yang mungkin pernah Ibu hadapi dalam menyelesaikan masalah-masalah khususnya masalah siswa. Bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Ya, Bu, yang pertama tentunya saya ingin bertanya berdasarkan pengalaman ya, atau yang sudah ditemukan selama ini, bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus, apakah kasus tersebut merupakan kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataukah kasus tersebut berkaitan dengan rujukan moral? Jadi, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah tersebut? Baik, Pak Lakoni, untuk mengidentifikasi masalah tersebut pastinya kita bekerja sama dengan guru-guru, baik itu guru bidang studi, guru wali kelasnya maupun guru BK-nya. Dari situ kita kan bisa melihat permasalahan ini ada di dilema etika ataukah di ataukah ada di moral. Tapi rata-rata sejauh ini yang saya lihat adalah kebanyakan yang terjadi di sekolah ini adalah dilema etika saja. Kalau moral ini jarang terjadi di sekolah kita seperti itu kan. Nah, untuk bagaimana sih cara kita mengidentifikasinya? Kita melihat permasalahannya itu apa, gitu kan. Selagi dia tidak berbentuk asusila, gitu kan, berarti dia itu masih berbentuk dilema etika. Itu Pak Lakoni kira-kira. Oke, baik, Bu. Artinya mengidentifikasi berdasarkan kasus, Bu ya. Artinya juga menjalin komunikasi dengan para ibu, bapak ibu guru, baik wali kelas ataupun yang lain, Bu. Baik, Bu. Nah, kemudian dalam Ibu menjalankan atau mengambil keputusan tersebut, tentu biasanya ada kadang-kala benturan antara dua kepentingan, ya kan, dimana kepentingan kadang itu sama-sama benar. Nah, apalagi ketika kita cerita dalam dilema etika, kita tidak menceritakan salah atau benar di sana, tapi cerita benar sama benar, tapi yang mana yang lebih diprioritaskan. Jadi berdasarkan apa yang Ibu sudah pernah lakukan, bagaimana cara Ibu menjalankan atau mengambil keputusan tersebut? Ya, pastinya kalau mengambil keputusan untuk ini kan berat, gitu ya. Pastinya saya tidak sendiri, Pak Lakoni. Pastinya saya punya cara untuk mengambil keputusan. Yang pertama pasti kita musyawarah antara misalnya guru wali kelas, guru mata pelajaran dan guru BK. Ini kan dilema etika ini kan kenapa terjadi itu penyebabnya terkadang juga tidak dari faktor di sekolah saja, tapi kan dari faktor luar, dari faktor rumah seperti itu kan. Sehingga kita juga harus tahu dulu misalnya kenapa sih anak ini seperti ini kelakuannya, etikanya seperti ini. Kita harus tahu dulu sampai ke permasalahannya, apakah dari rumah, apakah memang contoh misalnya kenapa anak ini malah seperti itu kan. Dari yang kita pelajari selama ini ternyata anak-anak kita ini kan butuh perhatian, Pak Lakoni. Nah, terkadang dia broken home, Pak Lakoni, sehingga ini memang dilema bagi saya seorang kepala sekolah ketika contoh anak tidak naik kelas misalnya seperti itu kan. Untuk mengambil keputusan itu memang berat karena satu kita memikirkan kehidupan mereka, masa depan mereka. Yang pertama kalau di sekolah kan kita memikirkan masa depan mereka, tetapi berlawanan dengan kelakuan mereka di sekolah, gitu kan. Sehingga saya butuh untuk mengambil keputusan itu, saya tidak bisa sendirian, saya butuh
memang butuh dari guru BK-nya, kemudian kan karena guru BK itu ada kunjungan rumah dan lain sebagainya, pasti mereka sudah tahu. Jadi keputusan itu Pak Lakoni saya ambil berdasarkan musyawarah dari guru mata pelajarannya, wali kelasnya, kemudian guru BK-nya, dan terakhir di Wakasis. Kalau memang kasusnya masih bisa masuk ke ranah pembinaan, maka siswanya akan kita bina. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dibina, berarti memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, meskipun sakit ya tetap kita harus sampai keputusan yang benar, seperti itu Pak Lakoni. Baik Bu, artinya tadi keterlibatan dari pihak yang terkait sangat Ibu prioritaskan Bu ya. Nah artinya berarti tadi sudah masuk kepada prosedur atau langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan. Jadi kalau boleh saya tahu secara spesifik, ya biasanya tadi kan itu kasusnya, permasalahannya, biar Ibu tahu oh ini permasalahan ini A, B, C, D. Nah kemudian cara atau langkah-langkah Ibu mengambil keputusan itu sampai akhirnya nanti ini keputusan yang harus diterapkan. Nah kira-kira apa langkah-langkahnya yang biasanya diterapkan? Kalau itu pertama kan ada mungkin laporan sudah masuk ke saya ya, laporan dari siswa itu masuk ke saya bahwa siswa A misalnya seperti itu kan permasalahannya seperti ini, 1 kali laporan kan. Langkah pertama mungkin saya suruh panggil orang tuanya, kedua, ketiga seperti itu kan. Nah nanti setelah itu baru misalnya ini udah tidak telat lagi nih kasusnya di wali kelas gitu, kita naikkan ke BK-nya. Nah, kemudian kita terus seperti itu, berjenjang seperti itu. Tapi saya selaku kepala sekolah akan ikut terus dari jenjang bawahnya sampai ke jenjang atasnya, dan permasalahannya itu harus kita tahu gitu. Nah, kenapa di wali kelas permasalahannya apa gitu kan, terus naik lagi ke atasnya, ini udah ada telat di wali kelas, naik lagi ke atas permasalahannya apa seperti itu kan. Nah sampai ke titik akhirnya ini kalau udah nggak bisa lagi di wali kelas, kemudian di ranah BK, dan akhirnya di ranah Wakasis. Nah di ranah sampai di ranah Wakasis, maka saya akan mengumpulkan semua yang terlibat, baik itu guru bidang studi yang mengajari kelasnya, kemudian wali kelasnya, guru BK, Kaprodi, dan Wakasis. Nah disitulah kita akan berembuk, akan berunding seberat apa sih kasusnya seperti itu. Nah disitulah kita akan memutuskan secara bersama-sama. Artinya Bu, prosedurnya secara berjenjang Bu ya? Iya, berjenjang. Oke. Kemudian kita juga disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Iya, disesuaikan. Ketika permasalahan tersebut selesai untuk di jenjangnya wali kelas atau guru mata pelajaran, tidak mesti harus ke wali kelasnya, sampai seperti itu dan seterusnya. Nah, tapi tentunya prosedur atau langkah yang dilakukan tersebut disesuaikan dengan aturan atau prinsip sekolah Bu ya. Oke. Nah, kemudian selama ini juga Bu, kira-kira dari keputusan-keputusan yang sudah pernah Ibu ambil ini, keputusan langkah seperti apa biasanya yang Ibu anggap ini sangat efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Langkah ini loh yang sangat efektif gitu. Iya. Kalau itu langkah ya, langkahnya pasti yang paling efektif. Langkah itu kan cara. Iya benar. Caranya itu dengan bermusyawarah. Saya tidak mau otoriter mengambil keputusan sendiri, saya tidak mau. Pasti saya melibatkan orang banyak seperti itu, sehingga jika keputusan saya salah gitu kan, saya tidak sendirian gitu. Nah ada kawan-kawan di belakang saya seperti itu Pak Lakoni. Biasanya dukungan dari semua stakeholder yang tetap dalam Bu ya. Seperti itu ya. Nah ya tentu ketika mengambil keputusan kan pasti ada pro dan kontra Bu ya. Tidak semua kadang keputusan kita yang diambil itu ada disepakati, ada kadang-kadang juga yang di pihak yang lain. Nah artinya pasti ada tantangan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah kira-kira Bu, apa tantangan yang Ibu alami dalam mengambil sebuah keputusan? Tantangannya banyak Pak Lakoni. Salah satunya misalnya tadi disampaikan ada yang pro, ada yang kontra. Beberapa yang setuju itu akan ikut dengan kita kan. Tapi bagi yang kontra dengan kita, mereka akan menentang. Menentangnya mungkin secara langsung tidak gitu kan, tetapi mereka akan bisa jadi mereka berbicara di luar, bisa jadi mereka ini nanti
akan, kalau berbicara di luar kan efek dampaknya banyak ini terhadap juga. sekolah gitu kan. Yang sebenarnya ini tadi sudah menurut kita sudah kita rapatkan, menurut kita benar, tetapi ada yang kontra dengan kita, mereka menyampaikan keluar. Nah ini efek atau dampaknya ke sekolah ini sangat besar. Salah satunya nanti ya kita viral kita ke kesalahan yang belum tentu menurut kita tadi salah gitu, tetapi kalau yang kontra menurut dia salah gitu. Nah Pak Lakoni, itu sih tantangan besarnya karena viral itulah yang paling kita takutkan kayak gitu. Berkaitan dengan zaman sekarang ya. Iya. Tapi tentunya Ibu punya solusi lah tentang bagaimana cara mengambil keputusan tersebut ya. Nah kemudian Bu, dalam selama ini selama Ibu menjadi pimpinan atau kepala sekolah di SMK ini, apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau istilahnya itu tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Adakah waktu-waktu khusus yang Ibu jadikan patokan atau pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah ini? Kalau waktu khusus kalau saya nggak ada apa-apa nih, karena saya menyesuaikan dengan kasus. Kalau kasusnya sudah saya anggap berat, ini harus kumpul. Ini harus sudah harus kita bahas bersama gitu kan. Tapi kalau memang masih bisa diselesaikan oleh jenjang di bawah saya, mungkin itu nggak harus kumpul, karena kalau kita menjadwalkan, kita belum tahu nih kasus ini kapan terjadi ya, kapan kasus ini terjadi, kapan tidak terjadi. Kalau kita jadwalkan setiap minggu atau setiap bulan, kalau tidak ada kasus, nah kita akan rapat terus seperti itu, dan itu juga akan merugikan siswa-siswa kita dalam belajar. Artinya sifatnya situasional bukan kondisional. Oke, berkaitan dengan kasus-kasus tersebut. Nah, saya yakin setiap pimpinan atau kepala sekolah dalam mengambil keputusan ada faktor-faktor X yang mendukung atau yang mempermudah atau yang membantu Ibu selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Di sini ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau mendukung Ibu selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan selama ini? Ada. Kalau faktor orang yang kita jadikan sebagai mentor, ya dalam kita jadi pimpinan itu kita harus pegang satu mentor yang mungkin memang beliau tuh udah senior dari kita, sudah banyak pengalaman dari kita. Apapun kasus, kadang-kadang saya tetap bertanya dan meminta solusi gitu kan. Nah, tapi saya melihat dulu solusi ini cocok nggak kalau kita terapkan di sekolah seperti itu kan, di sekolah kita gitu kan. Nah, nanti dia memberikan seperti semacam solusi, semacam selaku mentor, dia memberikan kita arahan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Kalau itu wajib ada bagi saya. Ada ya. Artinya ada faktor-faktor, baik itu faktor yang berupa hal yang lain ataupun orang yang membantu untuk mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, baik. Artinya ada kolaborasi dan kerjasama itu Bu ya. Kemudian Bu, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari perbincangan kita yang singkat ini tadi. Apa pembelajaran atau hal-hal yang bisa Ibu petik atau pengalaman yang bisa Ibu bagikan kepada kami? Yang pertama tadi bahwasannya kita mengambil keputusan ini kan susah ya. Jadi kita ada terjadi dilema untuk mengambil keputusan. Tapi dari hal tersebut, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, bahwa pertama kita harus mengambil keputusan itu jangan mengambil keputusan sendirian. Jangan mengambil keputusan sendirian, kita kolaborasi. berjenjang dari atas hingga dari bawah hingga ke atasnya nanti. Nah, sesuai dengan kondisi yang yang terjadi, sesuai dengan kasus yang terjadi. Dan untuk waktu bahwa saya tidak pernah menjadwalkan tentang pengambilan keputusan itu, kemudian penanganan kasus. Saya tidak pernah menjadwalkan karena situasional aja gitu.
Pak Lakoni. Iya, baik Bu. Akhirnya saya dapat kesimpulan dengan prosedurnya harus dijalankan. Ya, Bu, prosedur harus Tapi yang paling utama adalah apapun keputusan tersebut tentu untuk kepentingan para peserta didik kita, Ya. yang terbaik untuk mereka. Ya. Oke Bu, terima kasih banyak atas perbincangan yang luar biasa menarik ini, memberikan kami banyak pencerahan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan nanti memberikan efek manfaat yang lebih banyak untuk kami ke depannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa terrealisasi untuk kami secara pribadi Bu. Oke, terima kasih Bu atas waktu, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sawangun. Nama saya Lakoni SSMPD dari SMK Negeri 7 Sawangun. Baik, pada kesempatan saat ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1. Saya akan melakukan sebuah wawancara. Pada saat ini saya sudah bersama dengan seorang kepala sekolah, yaitu Bapak Tamrin SH, Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Tarbiyatus Sa'adah Desa Lubuk Saya, Kabupaten Sawangun. Berikut adalah wawancara yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa, seperti apa? Dalam suasana merdeka. Alhamdulillah. Ya, kebetulan sudah masuk minggu pertama bulan Agustus dengan suasana kemerdekaan. Saya lihat tadi di sekolah Bapak para siswa-siswi lagi sedang latihan ya untuk mengikuti berbagai macam kegiatan luar biasa, nampaknya Pak, aktivitas yang berada di sekolah Bapak ini. Baik Pak, sebelumnya saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sawangun. Mohon maaf sebelum Pak sudah mengganggu waktu Bapak, karena kebetulan kami diminta untuk melaksanakan sebuah tugas, yaitu melaksanakan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah di beberapa sekolah. Jadi hari ini tadi saya sudah menghubungi Bapak dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Baik Pak, saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang pemimpinan dan nilai-nilai kepemimpinan seperti itu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Bagaimana yang Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, terima kasih dan alhamdulillah bisa berwawancara dengan kami. Dan mudah-mudahan sebelumnya kami juga ucapkan selamat buat saudara-saudara sehingga nanti memang betul-betul menjadi guru terbaru untuk menggerakkan bangsa ini. Ya, pertama ciri dilematika sebagai sebuah sekolah kecil semuanya berhubungan dengan masyarakat, yaitu pendidikan orang tua dan masyarakat. Pasti setiap dilematikanya cukup kompleks. Secara ekonomi juga dan kebiasaan sehari-hari anak kita dalam menyelesaikan masalahnya. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Ya baik Pak, jadi artinya itu masalah yang kompleksitas masalah, artinya itu sebenarnya dimanapun sekolah, mau sekolah besar atau sekolah kecil itu pasti terjadi. Nah kemudian Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah masalah yang Bapak hadapi tersebut, masalah siswa tersebut itu termasuk kepada dilema etika atau bujukan moral gitu? Ya, yang sebenarnya bisa kedua-duanya, Ya. antara dilematika dan bujukan moral. Jadi dilematikanya kan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jadi yang dominan itu rasanya juga moralitas yang kadang-kadang yang kita pikirkan, bagaimana kita melihat anak dalam keadaan sehari-hari untuk menyelesaikan masalahnya dan kita sampaikan kepada guru untuk menyelesaikan setiap masalah. Yang pasti keputusan tidak akan kita ambil sendiri, kan begitu. Ya, artinya tetap melibatkan para majelis guru ataupun yang lainnya dalam mengambil sebuah keputusan Pak. Nah, oke baik Pak. Kemudian berdasarkan pengalaman yang sudah pernah Bapak lakukan selama ini, ketika mengambil sebuah keputusan bagaimana tadi Bapak sampaikan tentu melibatkan hal-hal yang lain dalam menjalankan pengambil keputusan tersebut. Kemudian di mana keputusan tersebut melibatkan dua kepentingan misalnya kan, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung hal-hal kebajikan. Nah, bagaimana cara Bapak melakukannya selama ini? Ya, dalam setiap kegiatan
mengambil keputusan pasti kita melihat semua aspek. Ya. Jadi saat sesuatu itu sama pentingnya, kita juga ingin sesuatu itu menguntungkan anak. Artinya sebagai proses dalam pendidikan semuanya bisa terjadi, tapi pasti kita melihat prospek anak ini bisa berubah atau tidak, Iya. dan bagaimana betul keluarganya. Jadi saat itu kita pasti memikirkan bagaimana, apakah itu menguntungkan anak atau tidak. Artinya semua sisi dipertimbangkan. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira kalau boleh kami tahu, artinya tentu dalam mengambil keputusan ada langkah-langkah prosedural yang sudah Bapak lakukan. Nah, kemudian selama ini langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Ya, setiap masalah kan kita melibatkan semua guru. Kan permasalahan yang paling tahu kadang-kadang guru daripada pimpinan. Iya. Ya, setelah melihat laporan para guru bidang studi, mungkin wali kelas dan stakeholder yang lain, baru kita mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan cukup intinya ya begitu. Keputusannya juga bagaimana nanti kita membentuk anak itu menjadi lebih baik. Itu begitu sederhana. Artinya dalam setiap pengambilan keputusan biasanya Bapak melibatkan Semua para stakeholder yang ada di sekolah, Ya. guru ataupun para yang lainnya, Lingkungan masyarakat. lingkungan masyarakat juga. Kemudian tentu menganalisis ya keputusan seperti apa kasusnya seperti apa dan semacam itu. Baik Pak. Kadang kita mengambil keputusan itu ada pro dan kontra, Ya. itu biasa. Selanjutnya selama ini ketika Bapak menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu, apa yang Bapak anggap hal yang efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut gitu? Dalam permasalahannya ini bagaimana kita mengefektivitaskan memberikan keputusan selama ini. Yang jelas tadi di awal kami bilang stakeholder semuanya sebagai sekolah yang di desa, di lingkungan yang kecil, pasti kita akan tahu betul. Jangankan anaknya, kita juga tahu siapa orang tuanya, sampai ke dapurnya seolah-olah kita paham. Jadi selama ini tidak ada yang efektif, itu yang pasti kita mengambil keputusan dengan sebaik mungkin, dengan sesederhana mungkin, sehingga setiap keputusan itu tidak dengan emosional. Oke. Pasti kita lihat semua aspek, mungkin begitu. Oke, baik Pak. Artinya pertimbangan dilakukan dengan dari sudut pandang yang banyak, dari sisi yang banyak, kemudian melibatkan berbagai macam stakeholder dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, baik Pak. Selanjutnya juga tentu semuanya tentu tidak berjalan mulus. Nah, jadi tantangan apa yang Bapak hadapi dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut? Ya, contoh kasus dengan kami ya, kita pernah mencoba untuk ada anak yang pemalas, dan kita coba pernah ini dasar pengalaman, kita paksa anak ini tidak kita naikkan kelas contohnya ya. Lalu apa yang terjadi? Menurut kami ini akan merusak sekali. Anaknya tidak mau sekolah lagi dan akhirnya tidak sekolah juga di tempat lain. Dan ini menurut kami jadi sampah masyarakat. Jadi ada satu kata Pak yang mungkin sederhana. Walaupun anaknya mungkin tidak cerdas dari kami, sekiranya kami sampaikan 10 kata yang baik itu didengar dan diamalkan 3 kata, itu lebih baik kami daripada anak tidak mendengarkan 1 kata-kata baik dalam setiap hari. Mungkin itu lebih baik itu daripada tidak sama sekali. Mungkin begitu Pak. Iya, luar biasa Pak. Artinya kebijaksanaan dari seorang pimpinan tentu sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan kasus apa yang berkaitan dengan dilematika. Luar biasa pandangan yang Bapak berikan. Ya tentu Pak, ada nggak selama ini terjadwal atau tata kelola bagi Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah di sini dalam menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika tersebut? Katanya misal hari ini Bapak menemukan sebuah kasus nih yang kaitan dengan dilema etika sebagaimana yang tadi Bapak contohkan. Apakah biasanya Bapak langsung menyelesaikannya selaku pimpinan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dengan prosedur-prosedur tertentu agar masalah tersebut bisa diselesaikan? Bisa Bapak jelaskan dengan tidak?
ya kan melihat studi kasusnya. Kalau kasusnya ringan dan mungkin bisa diselesaikan oleh wali kelas kan tidak perlu kita. Iya. Ya, tapi sekiranya kita memberikan keluasan para stakeholder di sekolah itu menyelesaikan masalah itu sesuai dengan topoksinya masing-masing. Nah, lalu sekiranya itu nanti selama pengalaman kita di sini rasanya beberapa hal itu cepat kita selesaikan. Tidak ada hal yang luar biasa yang terjadi. Rasanya perasaan komunikasi lah yang paling penting. Setiap komunikasi itu lancar, tidak ada masalah apabila komunikasi itu bisa kita selesaikan. Gitu. Luar biasa Pak. Artinya selama ini situasional Pak ya, berdasarkan kasus. Kalau memang butuh waktu berarti butuh waktu. Kalau misal bisa diselesaikan pada waktu itu juga, berarti diselesaikan pada waktu itu juga. Oke, baik Pak. Kemudian selama ini ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut? Ya, sesuai dengan pembicaraan kita di awal, kita akan melibatkan semua dan kepala sekolah tidak juga kita belajar egaliter dalam menyelesaikan masalah. Jadi seorang pimpinan itu juga tidak terlalu otoriter. Kita punya prinsip egaliter dalam menyelesaikan setiap masalah, sehingga semuanya merasa dihargai dan dihormati, kan gitu. Ya, berarti dukungan dari tim yang ada di sekolah Bapak ini cukup luar biasa berarti Pak. Ini terakhir Pak, saya sudah artinya mendapatkan luar biasa pemahaman yang Bapak berikan kepada saya tentang bagaimana Bapak selaku pimpinan kepala sekolah di MTS Sarjana Saeda ini dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Ini kalau boleh saya minta refleksi dikit dari Bapak dari pembicaraan kita yang singkat ini, apa kira-kira hal atau sedikit pembelajaran yang bisa Bapak petik atau Bapak ambil berkaitan dengan pengambilan keputusan atau Bapak selaku kepala sekolah dan mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika tersebut dari apa yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi Pak? Ya, dari awal kan semuanya dalam mengambil keputusan kita dari awal kayak kita bicarakan semuanya kita dengarkan dan kita sampaikan, dan sebagai seorang pimpinan berkewajiban mendengarkan semua hal-hal yang terjadi, baik itu enak atau tidak enak ya, dari semua pihak. Apalagi kita di sekolah tidak juga luput dari sekolah kita, tapi juga melibatkan stakeholder di luar, contohnya desa, pemerintahan desa, masyarakat, wali murid kan gitu. Sehingga intinya dari semuanya adalah komunikasi. Asal komunikasinya bagus, insya Allah tidak ada permasalahan yang tidak selesaikan dengan komunikasi yang bagus. Oke Pak, luar biasa Pak. Iya Pak, luar biasa, saya sangat terinspirasi dan mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari pembicaraan kita yang singkat ini. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan kami doakan mudah-mudahan nanti Bapak bisa membuat sekolah ini menjadi lebih baik lagi dan hari, dan tentunya mengambil keputusan dengan kebijaksanaan untuk kebaikan para peserta didik kita semuanya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.